Assalamualaikum sahabat tani. Setiap petani padi tentu tidak ingin padinya roboh seperti ini. Selain dipastikan hasilnya akan menurun, mudah terserang penyakit susulan lainnya seperti wereng, juga akan sulit mendapat tenaga untuk memanennya. Kalaupun ada, tentu tidak akan sama biayanya dengan padi yang bagus atau berdiri. Untuk membuat padi tidak roboh atau rebah, sebenarnya kuncinya adalah pada si petani atau diri kita sendiri. Kita harus mampu mengendalikan diri kapan kita harus berhenti melakukan sesuatu, misalnya pemupukan, dan kapan melakukan sesuatu, misalnya penyemprotan dan sebagainya. Kita juga perlu menyadari bahwa segala hal ada ukuran dan batasnya, tak terkecuali dengan tanaman padi ini. Sedang usaha yang dapat kita lakukan untuk meminimalkan padi kita roboh dapat kita lakukan usaha sebagai berikut. Tentu saja semua itu adalah pilihan, ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang pertama yaitu pemilihan bibit. Pilih bibit-bibit varietas padi dengan postur yang tidak terlalu tinggi, misalnya situbagendit dan sebagainya. Hindari menggunakan atau menanam varietas padi dengan postur yang tinggi dan cenderung batangnya kecil seperti padi merah, sintanur, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jarak tanam. Usahakan jarak tanam ini lebih lebar agar cahaya matahari dapat menembus tanah dan membuat batang padi lebih sehat dan keras. Bisa juga menggunakan sistem logawa. Yang ketiga yaitu pemupukan. Usahakan pemupukan cepat dan hanya sekali, yaitu pemupukan terakhir atau selambat-lambatnya 20 hari setelah tanam. Kurangi juga porsi pupuk yang mengandung nitrogen, urea misalnya, dan kita juga dapat menambahkan pupuk dengan kandungan kalium. Yang keempat, penyemprotan. Gunakan fungisida sedari dini. Lebih baik mulai dari umur 10 hari. Sebaiknya menggunakan antrakol dan fungisida bubuk lainnya waktu padi masih berumur 10-1 bulan. Setelah umur 1 bulan, kita juga dapat menggunakan fungisida berbentuk cair yang lebih keras, walaupun dengan dosis yang rendah atau setengahnya dari dosis yang dianjurkan. Yang kelima yaitu pengaturan air bila memungkinkan. Sering-seringlah atau lakukan secara berkala untuk melakukan pengeringan atau penuntasan air dari sawah kita. Ini akan memperkeras tekstur tanah sehingga padi kita tidak mudah roboh kalau berbuah nantinya. Nah, untuk padi yang tahan rebah yaitu ciri-cirinya ketika padi mulai keluar male, warnanya tidaklah teramat hijau dan mulai agak kuning. Kalau orang Jawa menyebutnya menjalin atau seperti rotan. Begitulah saja tips dan cara kali ini, semoga dapat menjadi masukan.
Sampaikan kritik dan saran sebab puji-pujian hanya untuk Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.